lebih sungguh mengasihi, mengasihi lebih sungguh mengasihi, mengasihi lebih sungguh Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku mengasihi lebih sungguh mengampuni, mengampuni lebih sungguh mengampuni, mengampuni lebih sungguh Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku mengampuni, mengampuni lebih sungguh mengampuni, mengampuni lebih sungguh Amin, puji Tuhan. Saya minta maaf ya, ada kesalahan teknis sedikit. Amin, puji Tuhan, teman-teman yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu orang tua dan juga sahabat orang muda dimanapun kita berada, kita bersyukur untuk Tuhan bahwa kita diberikan waktu dan kesempatan kembali untuk kita ada di dalam ibadah pagi bersama Rooted in Christ Ministry. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat datang, selamat berjumpa kembali untuk teman-teman atau juga Bapak Ibu orang tua yang baru pertama kali bergabung dengan kami di Rooted in Christ Ministry. Saya mewakili keluarga besar Rooted in Christ Ministry menyampaikan selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu dan juga sahabat orang muda, bukan orang asing tetapi kita semua bersaudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan ada di dalam ibadah bersama dan kita akan pertama-tama kita akan mengundang Roh Suci untuk mengalir di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Dan puji Tuhan kepada hambanya Bapak Pendeta Titus, disilakan untuk memimpin kita di dalam doa buka. Bapak Pendeta Titus, oke, kameranya dibuka Pak. Sorry. Ya, baik, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami berikan kepadamu Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan,
Kami bersyukur Tuhan Engkau telah memanggil kami kembali. Untuk kami datang bersekutu bersama-sama dengan setiap anak Tuhan. Lewat Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan untuk menyatukan hati kami. Untuk kami boleh mengalami kuasa Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami di pagi hari ini Tuhan. Kami minta dan kami mohon Tuhan kiranya Engkau menuntun kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan berkatilah setiap kami anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Supaya kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami mau fokus Tuhan. Untuk memberikan hati kami yang paling dalam Tuhan untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu di pagi hari yang indah ini Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Titos. Dan saatnya untuk kita ada dalam pujian dan penyembahan yang akan dipimpin langsung oleh hambanya Pak Pendeta Roni Ponto. Dan kepada hambanya disilakan untuk memimpin kita di dalam pujian. Oke, Shalom semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, sama rekan-rekan kepelayanan yang sangat dikasih oleh Tuhan. Kita akan mulai ya, bisa apa? Pujiannya bisa, oh ya, oke ya, kita belajar. Kalau yang belum tahu, kita belajar pujian ini ya. Mari kita mulai. Sadari pengorbananmu yang tersalib di bukit Kalvari, menjadi bukti kasih-Mu untuk selamatkan dunia. Darah-Mu yang telah tercurah tebus segala dosaku, layakkan hidupku yang hampa menjadi milik-Mu Tuhan. Yesus, pengorbanan-Mu wujud kasih cinta Bapa. Yesus, di dalam salib Engkau ampuni salahku. Kini ku temui arti pengorbanan. Ku percaya dalam Yesus ada kehidupan kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita ingat akan pengorbanan Yesus ketika Dia tersalib 2000 tahun yang lalu. Dan pada saat ini kita bisa layak memanggil Dia ya Aba, ya Bapa dalam hidup kita. Ku sadari pengorbanan-Mu yang tersalib di bukit Kalvari, menjadi bukti kasih-Mu untuk selamatkan dunia. Darah-Mu yang telah tercurah
segala dosaku. Layakan hidupku yang hampa menjadi milikmu. Yesus, pengorbananmu wujud kasih cinta Bapa. Yesus, di kalang salib Engkau ampuni salahku. Ini ku temui hati pengorbananmu. Ku percaya dalam Yesus ada kehidupan kekal. Yesus pengorbananmu. Yesus pengorbananmu wujud kasih cinta Bapa. Yesus di kalang salib Engkau ampuni salahku. Ini ku temui arti pengorbananmu. Ku percaya dalam Yesus ada kehidupan kekal. Ku percaya di dalam Yesus ada pemulihan. Percaya dalam Yesus. Ku percaya di dalam Yesus ada kesembuhan. Sekali lagi ku percaya di dalam Yesus. Ku percaya dalam Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Ku bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat setia terbaik Tuhan, buat kasih setiamu. Kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Bapa yang baik, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu di dalam pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan lebih daripada itu Bapa. Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau tinggal bersama-sama dengan kami Tuhan. Bukan hanya saat ini, tapi sepanjang masa dalam hidup kami. Engkau adalah Bapa yang Immanuel, yang
tidak pernah meninggalkan kami untuk berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup. Mari kita angkat pujian, ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari kita angkat sama-sama pujian ini. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Terus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Yesus jadikan semua. Sekali lagi kita angkat. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Yesus jadikan semua, bukan melihat Yesus jadikan semua. Ya Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu mendengar seruan doa kami. Kami percaya bahkan Engkau Tuhan yang sanggup menjawab lebih daripada apa yang kami doakan dan lebih daripada apa yang kami harapkan dan kami pikirkan dalam pikiran kami. Firman-Mu berkata bahwa apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan tidak pernah timbul dalam pikiran kami, itu semua yang Engkau sediakan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan mencari Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Kami serahkan firman ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus-Mu boleh berbicara lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Roh Kudus yang akan membuka setiap mata hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti setiap
pesan-pesan yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan memotivasi kami. Kami percaya firman-Mu akan menyembuhkan kami. Kami percaya firman-Mu akan memulihkan setiap kami yang dalam keadaan susah sekalipun. Dan bahkan kami percaya Tuhan lewat firman-Mu, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang dalam kebimbangan diberikan keteguhan hati. Dan Tuhan, kami akan melihat bagaimana penyertaan dan mujizat-Mu berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, kami siap mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Pendeta Roni yang sudah boleh memimpin kita dalam pujian. Dan saatnya untuk kita ada dalam review kembali pengajaran kita sepekan. Puji nama Tuhan. Kayoram sebagai koordinator untuk review ulang kembali pengajaran. Apakah Kayoram kondusif dengan jaringannya? Ya, siap. Iya. Namun jauh sebelum kita ada dalam review kembali pembelajaran firman Tuhan, puji nama Tuhan, hari ini kita turut berbahagia dengan bertambahnya 1 tahun usia kembali ada 2 orang, yaitu 1 orang anak muda dan juga 1 orang bapak orang tua kita, yaitu dari tetangga atau seberang. Pak Munir Khairoti, beliau adalah pembina juga di komunitas Good in Christ Ministry, di mana beliau beragama Muslim. Namun sampai sejauh ini beliau adalah bagian daripada pembimbing, dan puji Tuhan, hari ini beliau juga ada berulang tahun bersama-sama dengan teman kita Katama yang berulang tahun. Sehingga sebelum kita masuk ke dalam review pembelajaran kita sepekan, Kayoram saya sudah kirim di handphone karena memang tidak kondusif di sini jaringan, jadi sudah ini kirim di handphone ya, jadi tinggal Kayoram lihat di handphone saja. Dan untuk kita turut berbahagia dan untuk kita ada dalam doa bersama kepada hambanya Pak Pendeta Titos, disilakan untuk memimpin kita di dalam doa. Berdoa untuk Katama dan juga berdoa untuk Pak Munir Khairoti. Jadi kepada hambanya disilakan untuk memimpin kita dalam doa ulang tahun. Pak Pendeta Titus kondisi dengan jaringan? Oh, haleluya, tidak kondusif ya. Baik, Kak, mungkin maaf. saya minta kesediaan dari Kak Iko untuk memimpin kita dalam doa ulang tahun, kepada doa untuk Katama dan juga doa untuk Pak Munir. Disilakan Kak. Ya, jadi siapa yang ulang tahun kan namanya? Pak siapa dengan kakak siapa? Katama dan Katama juga dan Pak Munir. Pak Munir. Pak Munir, Katama dan Pak Munir. Ya, Ya, baik siap. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita mendoakan saudara kita yang hari ini menemui berkat Tuhan, yakni ulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan baik, Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami, dan kami bersyukur kami sebagai saudara, bersaudara dalam iman kepada Tuhan. Kami bersyukur atas kedua saudara kami, Pak Munir dan Kak Tama, yang hari ini boleh menjumpai hari ulang tahun, di mana Tuhan memberikan satu usia lagi kepada kedua hamba-Mu untuk boleh ada dalam dunia ini semakin dekat dan semakin hidup takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami sebagai keluarga dalam Allah, kami berdoa kepada Pak
Munir dan juga Kak Tama. Biarlah berkat daripada Allah Tritunggal, berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub menyertai kedua hamba-Mu Tuhan. Biarlah di usia yang baru Tuhan memperlengkapi kedua anak-Mu, semakin bertambah-tambah dalam hikmat dari Tuhan kepada hamba-Mu, dan biarlah dari usia yang baru nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Inilah doa dan harapan kami kepadamu Tuhan untuk kedua saudara kami, kedua hamba-hamba Tuhan ini, Pak Munir dan Kak Tama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber segala berkat, kami bersyukur untuk semua ini Bapa. Amin. Saya kembalikan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak Kak Iko. Dan selanjutnya kita ada dalam review kembali pengajaran kita yang terdapat di dalam sepekan ini, mulai dari hari Sabtu, dan saat ini kita kembali lagi ke hari Sabtu dan akan nanti dilanjutkan hari tanggal 27 oleh hambanya Kak Martin. Kepada Kak Yoram, disilakan Kak. Halo Kak, kedengaran suaraku dulu. Maaf sebelumnya. Kak ini, kedengaran nggak Ya, suara saya? iya, Boleh siap. nggak di nanti pengumumannya ini nanti setelah saya sharing? Soalnya saya ada kesibukan juga nanti setelah itu. Oke, siap Boleh? Kak. Oke. Soalnya agak 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 sibuk hari-hari ini. Siap. Boleh di Kalau skip gitu, aja ini nanti kita iya akan. siap. Oke. Makasih. Oke. Terima kasih atas pengertiannya Kak dan selamat pagi teman-teman sekalian. Puji dan syukur kepada Tuhan saya panjatkan bisa hadir di pagi hari ini untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Jadi sharing ini cuma sebentar aja, soalnya saya ada kesibukan nanti jam 8.30 ada kegiatan lagi. Jadi saya cuma sharing sebentar. Mungkin di hari berikutnya saya akan jelaskan lebih detail tentang anak tertunggal Allah ini. Karena ini sangat penting, khususnya dalam menerjemahkan suatu ayat, karena ini tidak boleh hilang. Kenapa penting? Kita akan pelajari sedikit firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam keadaan surga, kami bersyukur atas pagi hari ini yang Kau sudah berikan. Terima kasih ya Bapa karena Kau sudah memberikan kami napas kehidupan hingga saat ini. Dan khususnya akan keselamatan kami yang begitu cuma-cuma dan begitu gratis dan begitu besar yang Kau berikan bagi kami. Bukan karena kuat gagah kami, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa, saat ini kami mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang hamba sampaikan berdasarkan dari pimpinan Roh Kudus Tuhan dan berdasarkan firman-Mu. Dan kiranya anak-anak Tuhan yang hadir di pagi hari ini, biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan mereka dalam mengertinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ya, seperti yang saya bilang tadi di awal, di mana saya tidak menjelaskan secara detail dulu tentang ayat ini, tapi akan saya jelaskan singkat, padat, karena agak ada kesibukan juga. Jadi firman Tuhan yang kita akan bagikan, yaitu diambil dari kitab Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Saya akan sedikit sharing saya layar dulu. Nah, dikatakan di situ, karena begitu besar Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengatakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jadi, teman-teman, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bahwa di situ ada dituliskan tentang anak tunggal Allah. Ya kan?
Dan yang paling detail juga di dalam bahasa Inggrisnya itu terjemahan itu di dalam kitab terjemahan dari KJV itu juga sangat penting, yaitu only begotten. Nah, jadi dikatakan di sini adalah for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Kita tahu bahwa menerjemahkan Alkitab itu dan tidak ada terjemahan yang sempurna, ya kan? Namanya juga terjemahan yang sempurna itu adalah kitab aslinya yang memang sudah ditulis dari zaman dulunya. Kitab aslinya yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan ada beberapa bahasa Aramek. Itulah yang kita percaya itu kitab aslinya, yang dimana itu tulis perjanjian lama ditulis oleh para nabi dan perjanjian baru ditulis oleh para rasul. Dan yang aslinya, ya kan, yang aslinya itu tidak ada sama kita. Kita yang ada saat ini adalah kopi-kopinya atau ada dikatakan autograf dan apograf, ya kan? Autograf dan apograf. Autograf itulah uh, dari aslinya, ya kan? Sekarang kita punya apograf. Apograf itu yang aslinya, autograf itu yang uh, kopi-kopiannya. Dan itu sudah diterjemahkan. Alkitab itu mulai diterjemahkan saat turunnya Roh Kudus, ya kan? Saat Roh Kudus bekerja di setiap individu dari para rasul dan para penulis yang Allah percayakan kepada mereka. Contohnya macam Lukas, itu bukan murid Allah, tapi itu murid dari Rasul Paulus, ya kan? Dan masih banyak yang lainnya juga. Paulus, dia bukanlah, menurut saya yang saya imani, bahwa dia adalah yang menggantikan Yudas Iskariot, murid ke-12 dari Yesus. Tapi memang ada nanti yang mengatakan Matias, ya itu terserah. Alasan saya kenapa Paulus menggantikan, karena dia sendiri berjumpa dengan Yesus saat dia mau ke Damaskus, kan? Damaskus. Jadi balik lagi tentang menerjemahkan Alkitab itu memang tidak ada yang sempurna. Akan tetapi perlu kita garis bawahi, dalam menerjemahkan ayat itu jangan hilang pemahaman teologinya. Karena ada yang menerjemahkan ayat begini, ya kan? Dikatakan di situ ayatnya, sebentar ya, saya buka yang lain dulu. Karena di terjemahan yang lain dikatakan ada terjemahan lain, yaitu dikatakan one and only. Kita saya buka ayat kedua. Nah, bentar ya, masih loading.
dikatakan tuh. Nah, eh, saya buka dari Google aja ya, karena saya lupa mendownloadnya di aplikasi Alkitab saya. Jadi dikatakan bahwa di situ, nah, diterjemahkan di sini dari NIV dikatakan, uh, for God so loved the world that He give His only begotten Son, only and one and only Son. Nah, sedangkan di KJV yang baru kita pelajari, ya kan, uh, ada juga terjemahan dari NSB is only. Jadi di kata begotten itu mereka hilangin, seperti yang tadi kita sudah pelajari kan, only begotten Son. Dan ada NLT, itu terjemahan yang baru dipublishkan, tidak terlalu lama. Is only one and only Son. Ya kan, banyak sekali GSB one and only Son. Dan NSB only Son. Jadi kata begotten itu tidak ada di situ. Nah, jadi kenapa kata, ya kan, kenapa kata only begotten itu sangat penting, dan bolehkah itu digantikan sama one and only, ya kan? Ini mungkin muncul akan jadi pertanyaan ataupun banyak pertentangan nantinya. Ya, ya, ya tidak apa-apa. Kita bukan mau melihat siapa yang lebih benar, tapi ya kata only begotten ini berasal dari bahasa Yunani-nya, yaitu monogene, ya kan? Yang berarti dia tidak diciptakan, dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa dia itu, Yesus itu, dialah pribadi kedua dari Tritunggal Allah, yaitu dia ialah anak yang kekal, yaitu Yesus Kristus, kan? Jadi kata gene ataupun begotten tadi yang berarti artinya itu memperanakan, yang artinya itu adalah memperanakan, ya kan? Atau itu juga bahasa dari kata geneo. Nah, itu memperanakan. Jadi Yesus itu diperanakan dari kekekalan, atau dia adalah kasih yang kekal. Dia adalah anak yang kekal. Jadi kata ini adalah kata yang sangat penting di dalam menerjemahkan suatu ayat. Kata yang sangat alkitabiah, kata only begotten ini. Karena doktrin tentang ini menjelaskan kepada kita tentang doktrin generasi yang kekal dari Yesus. Bahwa Yesus itu adalah generasi kekal, anak Allah yang kekal. Yang dimana minggu lalu, kalau nggak salah kita belajar bahwa Yesus itu dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 5 itu, dia diperanakan hari ini bukan berarti saat dia jadi manusia, dikatakan dia anak tunggal Allah. Tapi kata anak tunggal Allah itu bukan saat dia lahir di dalam dunia, tapi sebelum dia lahir, dia sudah menjadi anak Allah.
Karena kata monogene ini, mono itu artinya satu, gene itu generasi. Jadi ataupun beget kan dalam bahasa Inggrisnya only begotten. Jadi only begotten ini kata yang sangat alkitabiah dan sangat jelas teologinya, lebih dalam teologinya di sini. Ya kan? Ini sangat lebih dalam teologinya di sini. Karena TR pun ya kan mengatakan di dalam terjemahannya dalam bahasa TR yaitu Testep Decepteds yang dimana itu adalah terjemahan dari salinan yang aslinya. Ya kan yang itu juga Testep Decepteds itu ya kan itulah yang saya percaya terjemahan dari bahasa Yunani tertua dan di mana uh, ada seorang juga menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin yaitu Jeremy. Nah, dia menerjemahkan Alkitab itu di tahun 400-an Masehi. Jadi pada tahun 400 Masehi dia dengan anugerah Tuhan dia menerjemahkan Alkitab ke bahasa Latin. Nah, dan puji Tuhan juga ada yang menerjemahkannya di dalam bahasa Inggris dan kata only begotten itu di situ ada. Dan kata only begotten itu juga di situ, teman-teman. Jadi kita melihat dari sumber yang ada, bukan asal kata-kata kan. Nah, di mana sumber itu memang harus akurat kan. Jadi dikatakan di sini ini adalah terjemahan dari bahasa Latin itu yang diterjemahkan oleh Jeremy dan itu dikatakan di sini lalu kecil ya. Oh, setting. Atau bisa dibesarkan sendiri di sana atau gimana? Saya bentar ya. Berarti Tinggal kakak besarkan saja, Kak. oh ya oke. Bentar ya. Maaf. Nah, dikatakan di situ ini adalah terjemahan dari bahasa Latin ke bahasa Inggris dari Jeremy itu, ya, di mana Jeremy menerjemahkan Alkitab di abad ataupun di tahun 400. Nah, dikatakan di sini, di sini sudah jelas nampak bahwa mereka menerjemahkan ini dikata only begotten son. Nah, ini terjemahan dari bahasa Latin ke bahasa Inggris dan dia menerjemahkan Jeremy ini menerjemahkannya dari Testep Receptus. Itulah bahasa Yunani kuno yang di, dibagikan ke gereja-gereja di awal mulanya itu saat orang-orang setelah murid-murid Yesus itu meninggalkan mereka dan ada murid dari muridnya, murid Yesus yang menerjemahkan firman Tuhan itu supaya dan di tahun itulah
terjemahan itu ada kan gitu. Supaya sama untuk kita. Jadi pertanyaannya, apakah menerjemahkan ataupun menggantikan kata only begotten dengan one and only itu bisa atau tidak kan? Apakah itu akurat atau tidak? Nah, karena mereka menggantikan kata satu-satunya. Jadi saya mengimaninya itu uh, tidak akurat. Kenapa? Karena kata only begotten itu tidak boleh digantikan oleh kata one and only. Jadi katanya bahwa kata ini tidak dapat digantikan dengan frase satu-satunya. Karena jikalau digantikan, jika kita menggantikan kata satu-satunya dengan yang dengan kata satu satu dengan kata one and only itu, hal itu akan mempengaruhi keilahian Allah, keilahian Yesus, dan juga uh, mempengaruhi bahwa Yesus itu anak tunggal Allah satu-satunya yang kekal, kan? Di mana beberapa terjemahan menggantikan kata hanya diperanakan ataupun satu-satunya diperanakan, menggantikan dengan satu-satunya kan, hanya diperanakan atau hanya dia yang di only begotten itu, ya kan? One and only kan. Jadi kata begotten itu hilang gitu. Padahal itu menjelaskan tentang generasi, bahwa menjelaskan tentang kekekalan dari Yesus itu, bahwa Yesus itu benar-benar anak tunggal Allah. Jadi untuk menerjemahkan Alkitab itu juga sangatlah penting dalam memahami teologinya. Nah, memang ah, mungkin teman-teman mungkin berpikir bahwa oh aku cuma memakai KJV, bahwa berarti KJV itu hanya benar, yang terjemahan lain itu salah. Ah, dan aku bilang aku bukanlah menuankan KJV, tapi dari terjemahan bahasa Inggris yang ada, ya kan, terjemahan bahasa Inggris yang ada, saya lebih memakai KJV. Karena apa? Karena teologi mereka itu ada di situ dalam mereka menerjemahkan Alkitab. Bukan saya bilang mereka sempurna, Alkitab sempurna, tidak. Alkitab sempurna itu cuma bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan Aramaik yang Allah sudah tulis lewat perantara orang-orang pilihannya, para nabi, para rasul. Tapi dari semua bahasa Inggris terjemahan, bahasa Inggris KJV lah yang terbaik, bukan sempurna ya, yang terbaik karena teologi mereka dalam menerjemahkan ayat itu ada di situ, kental di situ. Contohnya saat 1 Timotius 3 ayat 16 itu, ya kan? Di mana
di terjemahan KJV mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia. Jelas Tuhan itu menjadi manusia. Yesus itu Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Sedangkan di terjemahan lain, He become man. Siapa He itu? Dia kan menggantikan kata dengan kata kerja. He tidak menggantikan kata Tuhan, God di situ. God become man dengan menggantikan dengan He become man. Siapa He itu? Kan gitu. Kalau kita lepaskan kalimat Tuhan di situ, Tuhan menjadi manusia. He itu menunjukkan sama siapa kan begitu. Jadi ya, jadi terkadang terjemahan itu haruslah benar-benar terkurat, haruslah benar-benar eh Alkitabiahnya itu harus ada di situ. Bukan berarti saya bilang kalau ada orang yang memakai terjemahan selain KJV itu dia eh, memakai Alkitab yang salah ataupun eh, tidak selamat. Bahwa tidak ada tujuan seperti itu. Tapi tujuanku di sini bahwa dalam kita memahami, eh, menerjemahkan ayat Alkitab itu tidaklah mudah karena harus memiliki teologinya itu jangan hilang gitu. Gitu. Teologi itu jangan hilang di situ dalam menerjemahkan. Karena kalau hilang di situ, maka akan bahaya dampaknya. Contohnya di 1 Yohanes 5:7, kata Tritunggal di situ tidak ada, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di terjemahan dari selain KJV. Macam NP, SLP kan kalau macam itu. Tidak ada di situ kan. Jadi saat orang mengatakan, oh lihat, tidak ada kata Tritunggal Allah di situ. Jadi ya tidak ada kan. Di sharing saya, pembahasan kita di pagi hari ini mungkin lebih detail. Saya akan jelaskan di hari yang berikutnya. Saya minta maaf karena cuma sebentar saja saya sharingnya lagi. Jadi kiranya teman-teman memahami ataupun memaklumi. Jadi ah, inti saya di situ bahwa kata anak tunggal Allah itu ataupun only begotten itu sangat penting karena Alkitabiahnya, teologinya di situ ada menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Jadi dalam menerjemahkan Alkitab itu juga harus sangat penting dipahami. Ah, mungkin pendeta-pendeta sini lebih senior dari saya mengetahui bahasa Yunani lebih detail. Ya, mungkin bisa ditambahin nanti oleh teman-teman di sini, bapak-bapak pendeta yang bisa menjelaskannya lebih detail nantinya. Oke, saya akhiri dulu karena saya ada kegiatan lagi. Nanti saya akan leave. Jadi mohon maaf cuma sebentar aja. Lain waktu saya akan jelaskan lebih detail lagi karena ada juga mengatakan bahwa Ishak juga anak tunggal. Nah, kita akan jelaskan itu lain waktu. Apakah itu sama anak tunggal itu atau segala macamnya. Oke, itu saja dulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami sharingkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan bisa dimengerti bahwa terjemahan itu juga sangat penting karena akurasi terjemahkan itu sangatlah akurat, harus akurat karena tidak mengurangi teologi dan juga pemahaman Alkitabiah kami. Ampuni Bapak hamba Bapak dalam kurangnya untuk menjelaskan secara detail karena ada kesibukan. Kiranya Tuhan yang memberkati pembaca dan juga penjelasan firman Tuhan di pagi hari ini. Tidak nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke,
Saya mohon izin mundur diri dulu karena ada kegiatan lagi. Saya minta maaf jikalau tidak detail dalam menjelaskannya. Terima kasih. Saya serahkan Amin. ke Puji Tuhan. Terima kasih Kak Martin. Sangat luar biasa. Amin. Eh, saya sampaikan selamat bergabung juga untuk Pak David Richard ya. Iya. Baik teman-teman yang diberkati Tuhan dan juga Bapak Ibu orang tua yang saat ini masih sempat bergabung bersama-sama dengan kita. Kami minta maaf karena memang pembicaranya lagi kegiatan, namun beliau meluangkan waktu untuk ada bersama-sama dengan kita. Dan puji nama Tuhan, kita akan ada di dalam sesi diskusi ataupun tanya jawab. Walaupun pembicaranya tidak ada, tetapi Bapak, Ibu, dan juga sahabat orang muda boleh bertanya seputar daripada materi kita sesuai dengan tema bagaimana pembelajaran kita tentang doktrin keselamatan. Dan yang merupakan tema penting kita adalah hari ini adalah doktrin keselamatan part 3. Bagaimana kita mengerti atau mengenal itu, apa pengertian tentang Yesus adalah anak tunggal Allah satu-satunya. Nah, di situ kita bisa lihat teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman sahabat orang muda dan juga Bapak Ibu orang tua, itu ada di Yohanes pada pasalnya ayat intinya, ada pada Yohanes pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, seperti sudah dijelaskan oleh hambanya. Dan saat ini eh, kepada Bapak Ibu orang tua dan juga sahabat orang muda yang rindu untuk bertanya ataupun mau menambahkan terkait seputar akan materi kita pada pagi hari ini, disilakan. Boleh langsung sambut saja. Apakah dari Pak Pendeta Tony atau mungkin dari Kak Iko ataukah teman-teman yang lain disilakan. Oh iya nih, Ya, sudah ada kakak kita. Kak Iko sudah angkat tangan. ya, Silakan Kak. ya baik. Terima Mau kasih bertanya banyak. juga boleh, Jadi mau saya menambahkan baru juga boleh. ya mungkin suara saya kedengaran Kak Heni. Kedengaran Siap Kak, siap. ya baik. Jadi dijelaskan oleh Kak Martin, sejujurnya juga sekalipun saya tidak mengerti apa yang dijelaskan tentang apa maksud dari terminologi dan lain sebagainya. Tapi mungkin saya melihat dari tema itu berbicara soal Allah Tritunggal ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Allah Tritunggal ini menjadi satu doktrin atau ajaran iman yang secara fundamen di dalam kekristenan kita ya. Jadi di dalam kekristenan sendiri ada ajaran yang bersifat sekunder, tapi ada ajaran yang bersifat primer atau fundamen atau yang dasar. Nah, salah satunya adalah Allah Tritunggal. Selain Allah Tritunggal yang menjadi ajaran yang dasar atau fundamen itu berbicara soal juga Alkitab sebagai firman Allah ya, dan berikutnya juga berbicara soal Duinatur Kristus atau berbicara soal keilahian Kristus. Itu hal-hal yang dasar dan yang menjadi doktrin seperti itu untuk kita sama-sama imani sebagai orang-orang percaya. Nah, tadi mungkin di sini penjelasannya merujuk kepada pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Namun sebelum saya ke sana, karena saya juga baru pertama kali bergabung dan tidak mengikuti kelas-kelas sebelumnya, maka baiklah mungkin saya ingin menambahkan dan berbagi kepada Bapak Ibu Saudara-saudara semua berkaitan dengan terminologi atau arti kata dari Tritunggal. Karena kalau kita bicara sesuatu, tentunya kita harus mengerti apa maksudnya, ya. Bukan kita Maaf, berbicara, maaf Kak. Itu temanya bukan Allah Tritunggal, tetapi pengertian tentang Yesus adalah anak tunggal Allah. oh Anak ya, jadi ya tunggal itu ada kaitannya. Allah Baik, yang ya satu-satunya. itu berkaitan juga dengan Tritunggal Allah. Ya, jadi Ya, berkaitan dengan anak ya. tunggal Allah juga, atau dalam hal ini dalam konsep ketritunggalan Allah itu juga harus dipahami dalam artian bahwa kenapa Kristus disebut pribadi kedua atau kenapa Kristus disebut anak tunggal Allah. Bukankah kita semua anak-anak Tuhan? Itu kan menjadi pertanyaan juga. Ya, anak Tuhan. Apakah berarti ketika kita menyebutkan Kristus anak tunggal Allah,
itu merujuk kepada bahwa dia hanya satu-satunya anak yang tunggal dan yang lain tidak. Tidak begitu ya. Jadi mungkin saya kembali kepada pembahasan dulu tentang makna dari Tritunggal dulu supaya kita bisa masuk ke sana. Artinya tentang berkaitan dengan ketritunggalan Allah itu menjadi dasar kita, ya. Jadi kalau kita berbicara Allah Tritunggal, apanya yang tri, apanya yang tunggal, karena Tritunggal itu dari kata Latinnya artinya tres dan unus, tiga dan satu. Ya, apanya yang tiga, apanya yang satu. Nah, satu di sana merujuk kepada hakikatnya, ya, atau bisa dikatakan jenisnya Bapak Ibu. Sementara kalau tiga itu merujuk kepada pribadinya atau substansinya. Dan kita melihat di situ tiga pribadi Allah, baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka adalah tiga pribadi yang berbeda, dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, setara. Nah, kita harus belajar itu dulu, saudara, tentang bagaimana ketritunggal Allah seringkali disesatkan oleh banyak orang. Ada, kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar satu ajaran yang dicetuskan oleh seorang bidat, yang itu ajarannya sudah dikutuk di Konsili Nicea tahun 325, yaitu Sabellius, yang ajarannya disebut dengan Sabellianisme atau yang saat ini dikenal dengan Jesus Only, yang mengatakan bahwa Allah itu hanya mempunyai satu pribadi tunggal dengan tiga fungsi atau tiga manifestasi. Jelas ini adalah bidat sesat dan yang ini merujuk kepada kesalahan besar bahwa Allah bukan satu pribadi, namun satu hakikat, dan dia adalah Allah yang di dalamnya ada tiga pribadi di sana. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu yang harus kita pahami bersama, saudara berkata Tuhan. Yang berikutnya juga ada ajaran yang disebut dengan Arianisme. Nah, Arianisme ini cucu-cucunya mungkin kita lihat sekarang adalah ajaran saksi-saksi Yehova. Ya, ini ajaran yang berkembang dari ini. Arianisme ini yang dicetuskan oleh Arius yang menganggap bahwa Bapa lebih tinggi daripada Kristus dan Kristus itu bukan Allah yang sejati. Saudara-saudara berkata Tuhan. Nah, kita masuk pada tema tadi, Yesus adalah anak tunggal Allah. Kenapa Yesus disebut anak tunggal Allah? Yang pertama, Yesus disebut anak Allah. Kita melihat di dalam banyak Injil, Yesus menyatakan anak Allah, atau juga anak manusia, anak manusia. Yang pertama disebutkan anak Allah itu bukan berarti bahwa apa ya, dia ini beranak begitu, dalam artian beranak di sini anak diperanakan, no, tapi merujuk anak Allah di sana artinya dia mempunyai hakikat yang sama dengan sang Bapa, sehakikat dengan sang Bapa. Jadi dia merujuk kepada anak Allah di situ, merujuk kepada hakikatnya. Makanya orang-orang salah mengerti, Bapak Ibu Saudara. Ada yang mengatakan seperti ini, anak presiden anaknya presiden atau bukan? Belum tentu, ya. Atau ada yang mengatakan begini, anak RT anaknya RT atau bukan? Bukan, ya kan? Karena belum tentu juga anak RT, anaknya RT, belum tentu. Atau ada tidak yang polisi, anaknya polisi? Tidak. Itu kalau berpikir seperti itu justru salah atau logical fallacy, karena itu kan berbicara jabatan. Tapi ini berbicara hakikat. Kalau kita tanya balik atau kita balik pertanyaannya, anak monyet, anaknya monyet atau bukan? Jelas monyet. Anak kucing, anaknya kucing atau bukan? Jelas kucing. Benar ya Bapak Ibu ya? Anak manusia, anaknya manusia atau bukan? Jelas manusia. Jadi di sana merujuk kepada hakikatnya, bukan jabatannya. Seperti itu. Dan anak tunggal di sana merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah yang sehakikat dengan Sang Bapa. Nah, kita disebut anak Allah karena kita percaya kepada Kristus yang adalah anak tunggalnya tadi. Ya, sehingga kita semua yang dulunya bukan anak Allah, kita adalah manusia celaka, Alkitab katakan, namun ketika kita terima Kristus, saat Yohanes 1 ayat 12, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi kita ini disebut anak-anak Allah karena kita beriman kepada anak tunggal Allah, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan dalam memahami hal ini. Dan memang perlu harus kita juga perhatikan untuk berbicara soal Allah Tritunggal, doktrin-doktrin yang seputaran hal yang fundamental seperti soteriologi atau seperti eklesiologi atau seperti eskatologi dan lain sebagainya, itu memang memerlukan satu waktu yang tidak sedikit untuk menjelaskan hal tersebut. Karena ini berbicara satu hal yang bisa kita katakan tidak bisa kita sederhanakan seperti itu. Kita tidak bisa menyederhanakan hal-hal seperti ini karena ini hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang sangat fundamental seperti itu. Dan berikutnya juga yang saya tanggapi adalah berkaitan dengan Kristus disebut anak tunggal Allah. Artinya merujuk kepada jati. Amin Bapak Ibu. Ini banyak orang yang menganggap bahwa dia
bukan Tuhan. Hari-hari ini banyak dalam hal ini dia bisa melakukan banyak hal seperti itu. Kalau kita lihat contohnya ya, saudara berkata Tuhan, banyak orang yang mempertanyakan iman Kristen. Ini harus kita renungkan. Orang-orang bertanya, di manakah ayat yang mengatakan Kristus Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau kita pernah mendengar pertanyaan seperti ini pertanyaan-pertanyaan remeh yang sudah ulang-ulang ditanyakan dan sebetulnya hanya mengacukan iman Kristen. Kristus sendiri kalau kita lihat di dalam Alkitab, mungkin kita jarang jumpai Kristus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yang ada mungkin kita sering jumpai ketika murid-murid yang menyembah dia. Contohnya seperti Thomas. Ya Allahku dan Tuhanku, ketika saat Yesus bangkit. Benar ya? Kita mungkin hanya melihat seperti itu, atau dalam bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, itu pernyataan dari murid-murid, tapi dari pengakuannya sendiri. Kalau orang-orang menuntut seperti itu, jawabannya ada. Jelas dalam Yohanes 13 ayat 13. Bapak Ibu bisa catat ayat ini karena ini sangat penting, karena berbicara bahwa Kristus sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tetapi ketika kita menjawab seperti itu, nanti orang-orang akan bertanya balik bahwa oh, Tuhan di sana juga mempunyai arti yang lain. Karena kan memang kata Yunani Tuhan di sana adalah kurios. Tetapi kurios di sana mempunyai dua arti, saudara, Bapak Ibu Saudara. Yang artinya dia adalah Tuhan yang setinggi-tingginya. Yang arti kedua adalah Tuan tanah, atau dalam artinya bukan Tuan tanah, Tuhan yang direndah, Tuhan yang rendah dan bukan Tuhan yang setinggi-tingginya. Tuhan yang biasa-biasa saja, seperti itu. Nah, mereka menuntut Yesus seperti itu. Tetapi kalau jawabannya seperti itu, maka bagaimana mungkin segala lidah mengaku, segala lutut bersujud, ya, bahwa Kristus adalah Allah atau Tuhan. Di dalam Filipi pasalnya yang kedua, nanti bisa dibaca. Itu menandakan bahwa dia benar-benar adalah Allah yang sejati, Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan. Dan saya berikan beberapa data kepada kita, mungkin karena saya tidak menuliskan pada PowerPoint, saya akan bisa bagikan kepada Bapak Ibu semua. Berbicara soal tentang tadi, ya, Kristus Yesus yang dia adalah Allah yang sejati. Kalau misalkan kita melihat Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ketika Kristus itu disebagaikan anak tunggal Allah, itu hanya mau menyatakan bahwa Kristus adalah Allah yang sejati, maka kita lihat beberapa data ini untuk kita melihat benar-benar dia mempunyai sifat-sifat Allah atau dia adalah Allah yang sejati, yang dimana ketika kita melihat tidak dimiliki oleh manusia manapun. Ya, yang pertama, Saudara berkati oleh Tuhan, kalau kita melihat Kristus ini memilih nama yang ilahi atau nama ilahi. Nah, kita nanti bisa lihat dalam Ibrani pasal 1 ayat 8. Dikatakan di sana dia disebut Allah, Saudara berkati oleh Tuhan. Dan berikutnya dia disebut anak Allah. Itu dalam Injil Matius pasal 16 ayat 16 sampai 17. Atau mungkin nanti setelah ini saya bisa kasih materinya ke Kak Heni untuk disebarkan ke grup sehingga saudara-saudara bisa belajar lebih lanjut. Saya tunjukkan beberapa sifat-sifat Kristus yang dimana dia memiliki sifat-sifat Allah, yang dimana merujuk kepada Yesus benar-benar Allah yang sejati. Yang berikutnya, ia memiliki sifat-sifat ilahi, ya. Ia kekal, saudara berkata Tuhan. Itu banyak datanya dalam Yohanes 1 ayat 15, ya. Ayat 8 Yohanes 8 ayat 58, Yohanes 17 ayat 5 dan lain-lain. Ia maha hadir, saudara berkata Tuhan. Yesus maha hadir. Dan kita lihat datanya dalam Matius pasal 18 ayat 20, Matius 28 ayat 20, dan juga ia maha tahu. Itu dalam Yohanes 2 ayat 24 sampai 25 dan seterusnya. Yesus itu adalah dikatakan di sini berkuasa atas kematian, berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas segala yang hidup, ya. Dan saudara berkata oleh Tuhan, kita lihat di sini dia melakukan tindakan-tindakan ilahi dan tidak menolak diperlakukan sebagai yang ilahi. Ya, dia mencipta, saudara, itu di dalam Yohanes 1 ayat 3, di dalam Kolose 1 ayat 16, di dalam Ibrani 1 ayat 10. Terlalu banyak data. Nanti kalau memang saudara-saudara mau data-data ini, karena saya bacakan itu tidak cukup, karena terlalu banyak ayat. Jadi kalau orang mau menentang keilahian Kristus, maka mereka akan kesulitan. Ya, karena memang dia adalah Allah yang sejati, seperti itu Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan. Jadi ketika kita tadi berbicara tema Kristus adalah anak tunggal Allah, di sana merujuk kepada dia yang sehakikat dengan Allah, sehakikat dengan Sang yang disembah, dan dimana ketika kita beriman kepadanya, dialah yang menjadi satu-satunya jalan untuk orang beroleh keselamatan, oleh supaya orang memperoleh hidup dan memperoleh kebenaran. Jadi saudara berkata Tuhan, tidak ada gunanya kita belajar seperti ini kalau tidak beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya,
Tidak ada gunanya kita belajar sungguh-sungguh soal doktrin apa, doktrin ini, tapi tidak beriman kepada yang utama, yaitu Tuhan Yesus. Yang olehnya biarlah ketika kita beriman padanya, Roh Kudus menolong kita sehingga kita memahami, ya, memahami apa yang dimaksudkan dengan kebenaran firman Allah. Karena kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14, Roh Kudus di sana disebutkan dengan parakletos atau penolong, yang dia itu menyadarkan, menginsyafkan. Yang olehnya ketika kita mengerti kebenaran, kita memahami firman Allah, itu karena peran daripada Roh Kudus. Amin ya, saudara berkat Tuhan. Jadi saya pribadi ketika ingin belajar akan firman Tuhan, saya berdoa biarlah ketika saya ingin belajar, saya harus lebih dulu percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Karena kalau tidak percaya padanya sungguh-sungguh, maka sia-sialah apa yang kita lakukan. Seperti itu. Hanya dialah Allah yang sejati, Tuhan yang sejati. Jadi anak Allah atau Kristus, anak tunggal Allah di sana, merujuk kepada dia adalah Allah yang sejati, benar-benar Allah, Tuhan yang setinggi-tingginya. Ya, saya kembalikan kepada Kenny. Itu tanggapan berkaitan dengan tadi ya, anak tunggal Allah tadi. Ya, seperti itu. Kayak ini saya kembalikan. Puji nama Tuhan, terima kasih banyak Kak Iko atas penambahan yang luar biasa yang sudah boleh membantu Kak Martin. Yang puji Tuhan, penambahan yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan dan juga Bapak Ibu orang tua, di sini Pak Pendeta Tony sudah buka kamera nih. Apakah ada lagi yang mau ditambahkan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini? Kepada hambanya disilakan. Kalau sampai Pak Pendeta sudah buka kamera, itu artinya pasti ada yang perlu disampaikan. Silakan Pak. Baik, pas saya masuk pas kata pembukaan ya, dan juga pembahasannya itu tentang Yesus adalah anak tunggal Allah, menjelaskan kalimat yang sangat membuat orang menjadi bingung. Makanya orang ambil banyak sekolah teologi ya. Seperti yang dijelaskan abang kita tadi yang menambahkan, itu penjelasan yang baik. Tetapi bagi saya bukan berarti mau berdebat atau bagaimana ya. Yang dijelaskan Abang Martin Siregar tadi, dia yang dijelaskan itu ayat yang Yohanes 3:16. Jadi fokus di situ tentang kata anak tunggal. Nah, son begotten artinya Ya, benar. Ya, yang dijelaskan tentang son begotten itu dia berusaha mengupas tentang kata yang ada di Yohanes 3:16. Tetapi kalau kita belajar tentang Tritunggal, anak Allah, ya satu materi khusus juga itu. Jadi supaya di sini kan ada yang teologia, ada yang pendeta, ada yang jemaat awam, supaya kita tidak melebar. Saya fokus kepada Abang Martin tadi yang jelas-jelas tentang Yohanes 3:16, prosesnya dia menjadi anak tunggal itu tadi. Nah, saya selalu merujuk dari Yohanes 1 ayat 14. Nah, Yohanes ayat 1, pada mulanya adalah firman. Nah, itu tidak dijelaskan itu di dalam Matius, Markus, Lukas, tapi di Yohanes sangat prosesnya itu loh, menjadi anak tunggal, supaya tidak keliru kita menjelaskan istilah kata anak tunggal. Selalu agama sahabat lah ya, memplesetkan atau membuat kita menjadi kacau cara berpikir kita tentang anak. Seperti jelaskan abang itu tadi, dibilang tadi anak, berarti anak itu udah berbicara ini. Nah, dan banyak juga orang kita Kristen membuat satu pembelaan bilang anak kunci bukan berarti gembok gitu. Nah, tetapi anak di situ berbicara inkarnasi. Ini orang Kristen sangat umum. Jadi orang awam mengerti istilah kata inkarnasi. Inkarnasi itu satu proses, itu proses lah kita bilang, tapi dengan caranya Allah sendiri. Nah, yang ayat 14, firman menjadi manusia. Nah, kenapa menjadi begitu inkarnasi?
Itu maunya Tuhan. Tujuan untuk apa? Bukan untuk leha-leho atau dia jalan-jalan ke bumi menonton atau melihat kebanggaan ciptaannya, bukan begitu. Tujuannya menyelamatkan manusia. Dan satu keadilan yang tidak membuat manusia menjadi bingung. Kalau dia lahir setengah dewa, dibilang nanti Hercules, ya kan? Kalau dia langsung ujuk-ujuk datang, dibilang nanti makhluk-makhluk yang seperti Lucifer yang dicempakkan ke bumi. Jadi manusia ini Tuhan kasih cara berpikirnya sangat luas. Jadi tidak bisa dibatasi. Sehingga manusia itu makanya timbul doktrin untuk membatasi. Tapi bahasa sederhana jemaat awam begitu ya. Makanya saya ada di pedalaman kadang terlalu tinggi bahasa-bahasa teologi yang membuat apa ini apakah inkarnasi sendiri bahasa teologi yang sangat awam bagi mereka. Pernah saya bercanda memang mereka kan, apa itu inkarnasi om coklat ya. Artinya begini. Bagi kita orang bilang ayat 14, firman menjadi manusia. Nah, hakikat Allah yang dibilang Abang Iko tadi, firman yang menjadi manusia. Nah, dia harus lahir dari seorang rahim Maria. Itu prosesnya harus mengikuti hukum bumi. Yang menjadi perdebatan adalah dia tidak sperma manusia tidak ada. Roh Kudus yang masuk dalam kandungannya. Itu udah waktu Natal sering dibahas-bahas itu ya kan. Nah, jadi sangat bagus sekali tadi Bang Martin tadi, dan itu saya tidak bantah satupun dari pembahasan tentang Son Begotten. Nah, Bang Siregar tadi yang memang khusus pembahasannya dalam materinya tadi dalam Yohanes 3:16, Yesus anak tunggal. Anak tunggal itu saya selalu mengarah kepada Yohanes 1 ayat 14 berkata, dia menjadi, jadi firmannya bukan Allahnya menjadi manusia. Nah, makanya dia bilang apakah Allah manusia? Apakah Allah kan jadi dibingungkan. Nah, langsung dibatasi Yohanes 1:14, dia menjadi firmannya, bukannya Allahnya. Firman menjadi manusia. Kalau dalam Amsal dia bilang hikmat. Hikmat itu pengetahuan. Jadi pengetahuan yang tak terucap tapi bisa diungkapkan lewat perkataan. Jadi firman itu perkataan. Nah, agama sebelah sahabat kita, firman itu bagi mereka bukan sesuatu perkataan atau suara yang keluar begitu ya. Mereka malah memiliki pengertian lain tentang kata firman. Nah, makan abdu wujul lah istilahnya. Jadi bahasa sederhana dari kata anak tunggal Allah supaya kita arahkan mereka kepada Yohanes 1:14, firman menjadi manusia yang adalah Allah itu dari dirinya Allah. Nah, seperti saya, bukan saya yang jadi itu, tapi suara saya tertarik kalau kita kawan-kawan pernah nonton saudara Yohanes ya, salah satu YouTuber sang debater dia itu ya. Dia selalu menjelaskan itu seperti kita ya ada di kamera ini. Kalau saya matikan itu kamera saya, jadi suara saya yang kedengaran. Kalau saya hidupkan kamera saya, misalkan memang agak rancu juga, banyak orang nggak sepaham, tapi membuat saya bisa mengerti tentang kata firman itu menjadi manusia. Dia datang, tapi ketika dia mati, dia dimatikan, jadi dihidupkan lagi. Nah, makanya itu ada satu ayat berkata, dia mengambilnya kembali, begitu ya. Dia mengambilnya kembali. Memang sangat sangat luar biasa Alkitab ini. Dan kita harus paham ya, baik hamba Tuhan, teologi, bahkan jemaat awam. Alkitab itu dijelaskan tidak pernah seperti matematika. 1 tambah 1, 2, enggak. Selalu itu ada perdebatan. Bukan saja di zaman kita. Zaman Yesus sendiri berdebat tentang dirinya dengan orang Israel. Bahkan ditolak. Masa dia anak tukang kayu? Memalukan kali katanya. Udah berdebat dia. Nah, apalagi kita yang nggak ada Yesus. Hanya mengandalkan kitab-kitab yang tertulis. Tetapi puji Tuhan seperti Bang Martin tadi menjelaskan KJV King James Version. Ini istilah orang Batak. King James Version. Salah satu, bukan dibilang yang paling benar, enggak. Tapi salah satu paling bagus tentang bagus ada Netherlands Version, King James Version, atau
Batak version lah istilah mungkin, atau Ambon version. Tapi yang pasti saudara, Alkitab baik bahasa Ibrani, Yunani, Aramaik. Tapi yang saya jelaskan kembali kepada penjelasan Bang Siregar tadi, sangat bagus. Saya tertarik. Ya, saya sering berdebat ditobatkanlah apa itu, perlu saya harus luruskan istilah kata-kata demikian supaya tidak rancu. Tapi kalau tentang Yohanes 3:16, anak tunggal Bapa atau son begotten atau apalah istilahnya itu, yang sangat mendekati King James Version ke bahasa aslinya, menunjuk kepada anak tunggal Bapa itu prosesnya. Supaya tidak keliru, saya selalu mengarahkan kepada tadi sekali lagi, inkarnasi Allah itu dia Yesus yang firman-Nya menjadi manusia, tetapi harus melalui proses lahiran dan 9 bulan di kandungan Maria. Ini saya tambahkan dari Yohanes 3:16, Son begotten, puji Tuhan. Dan Bang Iko yang menjelaskan tentang Tritunggal Allah, bikin satu materi bagus juga itu ya, supaya agak kita pisahkan sedikit, walaupun ada samanya, tapi itu satu pembahasan umum yang harus dijelaskan. Bagus sekali tadi bilang ada yang sekunder, ada primer, ada yang sangat khusus. Bagus. Seperti kita pada teologi kan ada namanya pelajaran dasar, ada pelajaran umum. Bagus. Saya tertarik juga dengan Bang Iko untuk menjelaskan secara umumnya kepada kita di grup ini. Kak Heni, saya mintalah supaya Bang Iko juga menjelaskan itu. Dan semua kita saling melengkapi ya. Khusus Bang Siregar tadi tertarik saya, bagus. Son begotten. Dalam Yohanes 3:16, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman-Nya menjadi manusia melalui proses inkarnasi yang harus dilahirkan manusia dan tidak membuat satu pilihan bagi Tuhan, tapi dia mau rela dalam Roma itu apa berkata, dia mau menjadi hamba dan mati di kayu salib. Itu artinya mengikuti proses manusia. Dia tidak bikin aneh-aneh. Itulah kehebatan Tuhan itu. Sehingga agama sebelah dia merendahkan. Tidak apa-apa, karena itu sebuah kebodohan bagi mereka. Tapi satu kekuatan Allah, salib Kristus. Berbicara lagi agak melenceng dikit tentang salib itu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Kak ini. Shalom, selamat pagi. Dan saya sekali lagi minta maaf ya, tidak bisa gabung semua jum-jum. Karena tahulah, lihatlah atap rumah kami, atap rumah ini kan yang diberikan kepada kami oleh pemerintah, karena Kak Heni pernah mengingatkan kepada kami suatu saat nanti akan ada satu tempat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Dan Kak Heni yang sangat luar biasa, Bang Iko dan semua sahabat-sahabat, Bang Junaidi, kalau saya dengar khotbah selalu ketawa ya, puji Tuhan. Menyemangati saya. Dan Kak Ira selalu mendampingi pelayanan misi kami di pedalaman ini setiap hari Minggu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Agak lebar sedikit ya. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Tony, tidak masalah. Inilah yang perlu kita sama-sama ketahui, bahwa dari perbedaan itulah kita disatukan. Kita disatukan di sini untuk kita sama-sama belajar. Kita bersyukur bahwa sesungguhnya kita yang saat ini hadir tidak berkesempatan untuk ada di dunia atau bangku pendidikan teologi, tetapi kita diberkati Tuhan dengan hamba Tuhan yang luar biasa, kakak-kakak yang luar biasa, punya pengetahuan akan Alkitabiah yang sangat dahsyat, dan mereka bersedia untuk berbagi dengan kita semua yang ada di sini. Puji nama Tuhan, kita sambut dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara dan juga sahabat orang muda di sini, Tuhan kita itu sangat luar biasa hebat, sehingga anak-anaknya luar biasa hebat, seperti Kak Iko, Kak Martin adalah anak-anak muda yang sangat luar biasa, diberkati Tuhan dengan pengetahuan yang luar biasa, dan mereka sangat siap untuk berbagi. Jadi khusus untuk Kak Junedi, jangan terlambat, nanti ketinggalan berkatnya. Oke. Teman-teman yang berkati Tuhan, ada lagi permintaan dari Kak Iko untuk ada penambahan lagi, mungkin ada lagi yang kurang untuk mau ditambahkan lagi. Mungkin Kak Eka juga mau menambah atau bertanya juga, boleh disilakan. Untuk teman-teman yang lain, kesempatan
ada Kak Iko dan juga ada pendeta-pendeta yang lainnya. Di sini kita belajar teman-teman. Kita Ya, belajar, kita gunakan kesempatan untuk ibadah ini, kita gunakan untuk kita belajar, kita mengambil waktu daripada kakak kita yang luar biasa pengetahuan tentang Alkitab ini, supaya kita belajar. Nah, puji Tuhan, jika ada yang mau bertanya, disilakan. Nah, ya mungkin kalau belum, saya menyambung dari Pak Pendeta tadi, Pak Pendeta Tony. siap, Ya, siap Kak, ya jadi silakan. terima kasih banyak untuk kita semua dan memang itu juga yang saya gumuli, saudara-saudara, karena berbicara soal sesuatu yang sangat berkaitan dengan ajaran itu tidak mudah. Bagaimana kita berusaha untuk menyederhanakan, apalagi kita mungkin menjelaskan kepada orang-orang awam yang secara mungkin latar belakang pendidikan berbeda seperti itu. Maka ketika kita mengajar atau kita ketika memberikan satu pengajaran, mau itu doktrin Allah Tritunggal, mau kristologi, itu kan kita kalau dengan orang awam sudah bingung apa itu kristologi, soteriologi apa. Nah, bagaimana peran kita untuk bisa menyederhanakan kata-kata tersebut sehingga orang-orang pun yang mungkin dalam hal ini tidak bisa sampai kepada kata-kata tersebut dapat memahami. Makanya mungkin saran yang baik adalah ketika kita membahas sesuatu, contohnya berbicara anak tunggal Allah atau berbicara Allah Tritunggal, kita harus sedikit bisa mendefinisikan apa itu Allah Tritunggal. Tritunggal itu bicara apa dan lain sebagainya. Dan itu olehnya supaya kita bisa sampai kepada orang-orang yang mungkin dalam hal ini tidak begitu memahami, karena akan sangat disayangkan ketika kita menjelaskan atau kita asik sendiri tapi nyatanya tidak semua kita memahami seperti itu. Itu mungkin hal yang biasanya untuk kita sama-sama koreksi. Dan berikutnya juga berkaitan dengan yang disampaikan oleh hambanya. Jadi memang salam kenal ya Pak Tony dan saudara semua. Saya sendiri juga berasal dari Kupang. Kebetulan saya satu kampus dengan Kak Heni di Kupang. Ini juga kami berkenalan memang karena anugerah Tuhan juga ya. Yang tidak kita pernah bayangkan seperti itu, tapi puji Tuhan boleh bertemu. Dan itu juga yang saya percaya bahwa ketika memang Tuhan menolong kita, Tuhan akan membawa orang-orang yang sevisi dengan kita untuk sama-sama melayani Tuhan. Dan saudara berkata Tuhan, memang hal-hal seperti ini kenapa harus kita lakukan? Kadang ada orang bertanya, kenapa kita harus Bible study? Kenapa kita harus belajar dan sebagainya? Karena ini sebagai salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan. Ya, karena mengasihi Tuhan tidak hanya selalu melalui kekuatan jiwa atau juga dalam hal ini hati, tapi berkaitan dengan akal budi. Jadi pemikiran kita boleh kita pakai untuk belajar dan untuk memahami akan firman Tuhan, yang olehnya kita menjadi kuat dengan dasar-dasar yang sudah kita belajar bersama. Karena seperti tadi hambanya Pak Tony sampaikan, baik sahabat sebelah ataupun dalam Kristen sendiri ya, itu sudah banyak sekali penyesatan seperti itu. Mau progresif, mau sabelianisme, mau arianisme, apalagi ya, berkaitan dengan Jesus only terlalu banyak. Jadi memang kita diperhadapkan dua faktor yang sangat kuat, baik eksternal maupun internal. Ya, internal dalam hal ini di dalam itu mungkin di dalam kita sendiri ada yang mungkin tidak sepaham dan akhirnya mengajarkan kesesatan. Tapi kalau dari luar mungkin kita bergumul tentang, mungkin kita juga bergumul banyaknya saudara kita yang tidak bisa bergereja seperti kita. Mungkin dalam hal ini mereka sulit membangun gereja ya, mereka sulit dapat izin untuk beribadah, jangankan bikin gereja, ibadah di rumah saja kadang orang cek ya. Jadi kita harus bersyukur bahwa ketika kita bisa menikmati berkat Tuhan dalam hal ini mungkin bergereja dan sebagainya, kita syukuri. Tapi itu juga pergumulan kita tentang hal-hal yang terjadi baik itu dalam eksternal maupun internal. Penyesatan itu datang dari mana saja, tetapi firman Tuhan berkatakan berjaga-jagalah. Nah, dengan kita mengadakan seperti ini juga sebagai bentuk berjaga-jaga. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia di dalam pelayanan Tuhan. Saya pernah menjumpai ada orang yang ikut Bible study, lalu tiba-tiba dia merasa sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena dia merasa tidak dapat sesuatu. Itu perlu dikoreksi. Bukan dari Bible study-nya kita tidak dapat sesuatu, tapi karena kita yang salah memahami akan ini semua. Jadi ini adalah hal yang baik dan saya sangat bersyukur, saya sangat bersemangat sekali, dan itu yang harus memang dilakukan oleh anak-anak muda ya. Dan saya juga percaya biarlah semangat anak muda itu juga sampai kepada kita, terlepas dari kita usia berapa saja, tapi semangat roh menyala-nyala melalui Tuhan itu tetap selalu ada. Seperti itu doa saya, biarlah Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya juga melalui pelayanan dan virtual seperti ini, Roh Kudus beri kita hikmat ya. Roh Kudus memampukan kita sehingga bukan saja mengerti, bukan saja belajar, tapi memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita semua hari lepas hari. Terima kasih banyak. Ya. Abang kenal Donald Warun tuh ya? Kami Di Kupang.
Bang Belum Iko. kenal namanya. Pak Tony. Ya, Donald Waworuntu. Pak Roni ya? Iya, Donald, Pak Donald. Roni Iya. Runtuh, Pak. Iya, Pak Roni Iya. Runtuh memang satu gereja dengan kami di Gemit. Oh Gereja iya, Bersama Donald Dunia. Waworuntu. Iya, iya. Ya. Satu kampus kami waktu itu dari Kupang. Tapi Itu kan, kami Pak. di Malang, di BJ Batu Ya. Malang. Oke, cuma informasi itu. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak Kak Iko yang sudah boleh menambahkan, dan puji Tuhan saya lihat juga Pak Pendeta Roni sudah buka kamera. Boleh hambanya menambah sedikit, disilakan. Sebelum mungkin ada penambahan juga dari Bapak Ketua, juga boleh. Tetapi jauh sebelumnya disilakan hambanya Pak Pendeta Roni. Oh, masih tutup. Masih terkunci Pak, masih terkunci mic-nya. Udah, sekarang sudah ya? Udah kedengaran ya? Sudah, Oke. sudah. Ya, shalom ya kembali. Tadi adik-adik yang udah luar biasa ya menjelaskan ya. Ada 2 orang tadi setelah Pak Martin. Ada 2 orang. Yang terakhir yang dari Kupang ya. Pak siapa namanya yang dari Kupang? Iko. Pak Riko, Iya. Pak. Ya. Oh,